semua, bagaimana akhir pekan kalian? Bersama Sani, malam ini kita akan sama-sama menyimak kisah panjang sesuai permintaan salah satu sahabat Weekly. Berikut kisahnya. John Edward Robinson lahir pada tanggal 27 Desember 1943 di Cicero, Illinois. Dia adalah putra ketiga dari 5 bersaudara. Ayahnya adalah pecandu miras, sedangkan ibunya sangat religius. Perbedaan di antara orang tuanya menciptakan hubungan keluarga yang terlihat normal dari luar, namun penuh kekerasan di dalam. John Robinson tumbuh menjadi seperti yang dicontohkan orang tuanya, lembut di luar dan begitu kelam di dalam. Pada tahun 1964, John pindah ke Kansas dan menikahi Nancy Joling. Pernikahan mereka dikaruniai 4 orang buah hati. John Robinson bekerja sebagai teknisi laboratorium, kemudian bekerja di tempat praktek dokter. Karir kejahatannya dimulai pada tahun 1967 ketika John berulang kali mencuri uang dan barang properti kantor, sehingga tidak pernah awet bekerja di satu tempat. Pada tahun 1977, bersama keluarganya, John pindah ke tanah perkebunan seluas 6 hektar yang dibelinya. Di sana, John mendirikan Hydro Grow, perusahaan pertanian hidroponik abal-abal untuk kedok penipuan investasi. Dari luar, John Robinson tampak seperti umumnya pria cinta keluarga. John adalah guru sekolah minggu, pelatih pramuka, dan ayah teladan yang setiap akhir pekan meluangkan waktunya untuk berlatih berbagai jenis olahraga bersama putra-putrinya. Siapa sangka, John sebenarnya adalah seorang manipulator ulung yang sangat ahli menemukan wanita rentan, mengarahkan mereka masuk jebakannya, dan sebagian besar berakhir dengan kematian. Pada tahun 1984, John memperkerjakan Paula Godfrey, seorang pelajar teladan dan atlet seluncur indah berusia 19 tahun. Paula diminta ikut pelatihan di kota San Antonio dengan biaya ditanggung perusahaan. Pada tanggal 1 September 1984, John menjemput Paula di rumah orang tuanya, mengantarnya ke bandara, dan 4 hari kemudian, keluarga Paula Godfrey melaporkannya menghilang. Polisi meminta keterangan dari John, yang kemudian mengaku tidak tahu menahu di mana keberadaannya. Tak lama, polisi menerima surat dengan tanda tangan Paula yang mengabarkan keadaannya baik-baik saja, tetapi dia tidak mau bertemu keluarganya. Penyelidikan pun dihentikan, karena Paula menghilang atas kemauannya sendiri. John Robinson tidak menyangka betapa mudahnya lolos dari jeratan hukum. Dia makin tertantang untuk mengulangi perbuatannya. Menjelang Natal tahun 1984, John mendirikan badan amal bernama Kansas City Outreach yang bertujuan mulia membantu wanita tertindas meski sebenarnya badan amal hanya kedok untuknya mencari mangsa. Di awal bulan Januari 1985, John memilih Lisa Stacy, seorang ibu tunggal dan putrinya Tiffany, sebagai penerima bantuan pertama dari badan amalnya. John kemudian mengulang langkah-langkah yang dulu dilakukan pada Paula, menjanjikan pekerjaan dan tempat tinggal. Namun, alih-alih mencarikan tempat tinggal, Lisa dan putrinya Tiffany diinapkan di hotel murah Broadway Inn yang berlokasi di Overland Park, Kansas. Pada tanggal 8 Januari 1985, John mengabari Lisa tentang kepindahannya ke Chicago. Lisa diminta menandatangani lembar kertas kosong serta menuliskan alamat keluarga terdekatnya. Keesokan harinya, John membawa Lisa dan putrinya Tiffany meninggalkan motel dengan terburu-buru hingga tidak sempat mengemas barang-barangnya. Setelah itu, keluarganya melaporkan Lisa dan Tiffany menghilang. Lisa Stacy adalah korban kedua John Robinson. Sedangkan putri kecilnya, Tiffany, diserahkan John untuk diadopsi oleh saudara laki-lakinya, Donald Robinson, dan istrinya, Frida, yang tidak tahu asal-muasal gadis itu. Nama Tiffany kemudian diubah menjadi Heather Robinson. Setelah itu, dia menetap di Chicago
bersama orang tua angkatnya hingga dewasa. Sasaran ketiga John adalah Catherine Clampett, seorang ibu tunggal berusia 27 tahun asal Wichita Falls, Texas. Pada bulan Januari 1987, Catherine melamar kerja di perusahaan milik John setelah melihat iklan lowongan kerja di koran. Catherine langsung diterima. Sayangnya, pada tanggal 15 Juni 1987, Catherine dilaporkan menghilang dalam perjalanan bisnis dengan bosnya. Pada tahun yang sama, John Robinson dijatuhi hukuman 6 tahun atas aksi penipuan investasi yang dilakukannya. Selama di penjara, John menjalin hubungan asmara dengan Beverly Bonner, petugas perpus penjara berusia 49 tahun. Ketika John dibebaskan pada tahun 1993, Beverly segera menceraikan suaminya, William Bonner, seorang dokter yang bertugas di penjara yang sama. Beverly kemudian pindah ke Kansas dan bekerja sebagai prestir Hydrogrow, perusahaan hidroponik milik John. Tak lama kemudian, Beverly jadi korban keempat John. Suatu hari, ibu Beverly menerima surat darinya yang mengabarkan akan keluar negeri sehingga sulit dihubungi untuk sementara waktu. Beverly tidak menyertakan alamatnya dan hanya mencantumkan alamat kotak pos yang adalah bikinan John. Ibu Beverly secara rutin mengirimkan cek tunjangan cerai ke kotak pos tersebut yang kemudian diterima dan dicairkan oleh John. Saat bebas dari penjara, John mencari mangsa lewat situs percakapan online yang sedang booming pada masa itu. Dari sanalah, John bertemu dengan korban keempatnya, Sheila Faith, janda berusia 45 tahun asal California yang punya seorang putri berkebutuhan khusus bernama Debbie Faith. Sheila sudah lama kesepian dan ingin mendapat pasangan untuk berbagi beban hidup. Dia langsung jatuh cinta pada John Robinson yang menjanjikan tempat tinggal dan kehidupan nyaman untuknya dan putrinya di Kansas. Tanpa pikir panjang, Sheila langsung pindah dari Fullerton, California ke Kansas bersama Debbie putrinya. Sebenarnya, teman-teman Sheila sudah berusaha melarangnya. Tetapi, Sheila terlanjur terperdaya janji-janji kosong karangan John Robinson. Pada musim panas tahun 1994, John datang ke California untuk menjemput Sheila dan Debbie. Sayangnya, tak lama setelah itu keduanya raib. Setiap bulan, John juga mencairkan dana pensiun Sheila. Sekitar tahun 1997, John berkenalan dengan korban keenamnya, Isabella Lewicka, imigran asal Polandia lewat komunitas BDSM online. Isabella bertunangan dengan John selama 2 tahun. Meski saat itu, John terikat pernikahan sah. Namun, pada tanggal 18 Juli 1999, Isabella raib. John berkenalan dengan korban ketujuhnya, Suzette Troughton, lewat komunitas BDSM online. Keduanya saling bertukar pesan panas, hingga akhirnya bertepatan dengan Hari Kasih Sayang tahun 2000, Suzette pindah ke Kansas untuk jadi bucinnya John. Namun, sebulan kemudian, keluarga Suzette melaporkannya menghilang. Seiring bertambahnya usia, kelihayan John mengelabui pihak berwajib makin menurun. Pada tahun 2000, aktivitas John mulai menarik perhatian mereka. Korban terakhir John adalah Jean, wanita karir yang baru bercerai, berusia 34 tahun, yang dikenalnya lewat komunitas yang sama. Jean mencari pasangan untuk bersenang-senang dengannya. Jean dan John sudah beberapa kali bertemu untuk melampiaskan hasrat mereka. Hingga suatu hari, John main kasar pada Jean, yang langsung kabur dan melaporkan insiden itu ke polisi. Seminggu kemudian, pada tanggal 2 Juni 2000, polisi menangkap John di kediamannya dengan tuduhan pelecehan dan pencurian. Dengan tuduhan tersebut, pihak berwenang berhak menggeledah rumah dan perkebunan John. Saat itulah akhirnya terungkap rahasia kelam yang disembunyikan John selama 20 tahun ke belakang.
Polisi kemudian menyita 5 buah komputer, sebuah kertas kosong berisi tanda tangan Lisa Stacy, nota pembayarannya Broadway Inn, tempat Lisa menginap, tertanggal 10 Januari 1985. Petugas juga menemukan pemandangan menggegerkan di dalam 2 tong metal besar. Ada 2 jasad sudah dalam tahap pembusukan. Setelah diidentifikasi, itu adalah Isabella Lewicka dan Suzette Troughton. Penyebab kematian keduanya adalah trauma benda tumpul. Beberapa hari kemudian, ditemukan 3 tong besar dalam gudang yang disewa oleh John di Raymore, Missouri, negara bagian berbeda. Di dalamnya, ada jasad dalam kondisi tak bisa dikenali. Penyebab kematian sama dengan 2 korban sebelumnya, akibat trauma benda tumpul. Ketiga jasad tersebut akhirnya berhasil diidentifikasi sebagai Beverly Bonner, Sheila, dan putrinya Debbie Faith. John kemudian dituntut atas tuduhan pembunuhan 5 korban yang ditemukan, serta Paula Godfrey, Catherine Clampett, Lisa Stacy dan putrinya yang juga raib tapi belum ditemukan jasadnya. Pada tahun 2002, persidangan di Kansas atas dakwaan pembunuhan di negara bagian tersebut dimulai. Persidangan berjalan cukup panjang, mengingat John Robinson melakukan aksinya selama 20 tahun. Sekitar 100 orang saksi diperiksa, hingga terungkaplah fakta bahwa ternyata Heather Robinson yang diadopsi oleh saudara John adalah Tiffany Stacy yang dikira menghilang dan telah tiada. John memalsukan sejumlah dokumen agar proses adopsi berjalan cepat, sedangkan Donald Robinson terkejut mengetahui perbuatan John. Akhirnya, pada tanggal 29 Oktober 2002, Dewan Juri menyatakan John Robinson bersalah atas semua dakwaan dan dijatuhi hukuman mati. Sementara untuk korban Lisa yang terjadi pada tahun 1985, John dihukum seumur hidup, ditambah 15 tahun atas praktek adopsi ilegal terhadap Tiffany Stacy. Dalam persidangan di Missouri, John juga dinyatakan bersalah atas semua dakwaan pembunuhan tingkat pertama dengan korban Beverly Bonner, Sheila dan Debbie Faith, Catherine Clampett, dan Paula Godfrey. John dijatuhi hukuman seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat. Jaksa menawarkan kesepakatan kepada John bila pria itu menunjukkan lokasi Paula, Lisa, dan Catherine yang belum ditemukan, maka hukumannya akan diringankan. Tetapi hingga kini, John masih belum menerima tawaran tersebut. Pada tahun 2005, Nancy Robinson menceraikan John Robinson setelah 41 tahun membina rumah tangga. John Robinson dikenal sebagai pembunuh berseri internet yang pertama di Amerika. Hingga kini, John yang berusia 75 tahun masih menjalani hukumannya di LP El Dorado yang berada di Butler County, Kansas, dan masih terus berusaha mengajukan banding atas hukuman matinya. Heather Robinson menderita trauma mendalam saat mengetahui sosok John Robinson, yang seumur hidupnya dikenal sebagai pamannya, ternyata adalah sosok yang menghabisi ibu kandungnya, Lisa Stacy. Heather melayangkan sejumlah tuntutan ke beberapa pihak atas nasib tragis yang menimpa Lisa dan hingga kini masih terus berusaha menemukan keberadaan jasadnya. Kedelapan korban John Robinson dijadikan sebagai sasaran pelampiasan hasrat menyimpangnya, hingga mereka menderita pelecehan berat, sebelum akhirnya dihabisi secara keji. Semoga para korban dapat beristirahat dengan tenang dan keluarga yang ditinggalkan bisa melanjutkan hidup mereka. Ungkapan "Don't judge the book by its cover" yang artinya jangan menilai seseorang dari penampilan luarnya menjadi nyata dalam kasus ini. Terus ikuti video-video short dari Weekly yang diunggah setiap hari. Kalian bisa request video panjang dari salah satu video short dan Weekly akan berusaha sebaik mungkin memenuhi permintaan kalian bila memungkinkan. Sekian dulu kasus malam ini. Selamat malam semua. Terima kasih.